Halo, kembali lagi sama aku Dira Fahim. Nah, di sini aku mau bahas tentang pertama kali setelah aku jerawatan memakai skincare yang kemarin itu. Nah, pertama kali aku ngeliat YouTube, ngeliat video-video di Instagram, TikTok. Pas aku ngeliat video TikTok, TikTokers gitu yang beauty-beautynya. Nah, aku lihat salah satu videonya, dia bilang kalau obat jerawat dia itu salah satunya adalah ini, Benzolak. Ya sih, Benzolak. Benzolak ini dia pakai pas jerawatan. Nah, aku keracunan dong. Pas aku beli di apotek-apotek terdekat, si penjualnya cuma bilang ini bisa buat bekas jerawat sekaligus. Nah, kayak gini nih. Nah, dia nggak bilang apa-apa cara pemakaiannya atau gimana-gimananya, dia juga nggak jelasin apa-apa. Nah, di situ aku cuma pakai salve yang kayak biasa dong, yang dioles-oles doang. Soalnya di sini juga nggak ada cara pemakaiannya gitu. Nah, setelah aku pakai itu kayak di jerawat aku itu gatal, merah, perih. Pas lagi kalau yang jerawat yang meradang ya. Tapi kalau jerawat yang udah hitam-hitam itu cuma agak merah gitu. Nah, pas aku pakai itu kok makin meradang, gatel banget gitu. Terus beberapa bulan setelah aku pakai, karena itu merah, gatel, jadi aku makainya tuh bolong-bolong gitu, sekali 2 hari, sekali 3 hari gitu. Sini tuh ada foto pas banget aku lagi make salve ini, Benzolak ini tuh merahnya karena Benzolak. Nah, pas ini aku coba kayaknya nggak cocok, itu aku berhenti. Setelah beberapa hari setelah itu aku cari-cari tahu tentang Benzolak. Aku sering nonton video-video TikTok tentang beauty. Salah satu dokter yang bilang kalau Benzolak ini, karena aku nggak tahu ini apa, aku sama sekali nggak tahu. Yang baru tahu dari TikTok kalau lambang ini tuh lambang obat keras. Nggak peduli juga sih sama lambang-lambangnya ini, yang penting dapat obat pakai gitu. Dokter tersebut bilang kalau Benzolak ini termasuk obat keras dan nggak bisa disalahgunakan ataupun bukan resep dokter. Nah, di sini emang di belakangnya dia bilang harus dengan resep dokter. Di situ aku kaget dong, apa jangan-jangan karena aku beli sembarangan atau itu si penjualnya yang salah karena nggak bilang ke aku gimana-gimananya cara makainya atau dosisnya kayak apa, ini obat keras gimana. Tapi ya mungkin kita sama-sama salah kali ya, karena aku nggak teliti dalam membeli obat jerawat. Jadi kayaknya ya gitu deh. Nah, merah-merah dan gatel-gatel, malah sebelumnya aku jerawatan cepet banget hilangnya. Tapi kalau setelah pakai Benzolak di tumpukan jerawatan ini itu lama banget sembuhnya. Yang follow Instagram aku juga tahu, kemarin aku nanya ke polling gitu, apa kalian pas jerawat pernah memakai Benzolak ini atau enggak. Nah, di jawabannya itu 20 dari 100% itu pernah make. Nah, jadi aku nggak nanya sih gimana kamu di muka kalian, karena efek obat ini di muka kita sendiri pasti beda-beda kan. Nah, jadi di sini aku mau cerita gimana efek di muka aku aja, karena banyak yang nggak make. Jadi kalian itu yang nggak make itu kalian teliti banget dalam memilih obat jerawat dan jangan sampai ceroboh kayak aku yang nggak tahu ini obat keras. Setelah berhenti aku coba cuci muka, terus pakai serum, habis itu pakai sunscreen kalau siang. Setelah beberapa minggu setelah itu ya, itu aja sih. Jadi di video kali ini aku mau bilang ke kalian, hati-hati dalam memilih obat jerawat, apalagi dari apotek-apotek. Contohnya obat-obat jerawat yang nggak harus pakai resep dokter tuh kayak Wardah, kayak Agnes, itu kayaknya masih aman ya kalau kalian make, dan cocok aja sih.
di semua jenis kulit karena rata-rata orang pakai produk-produk tersebut ketika jerawat, apalagi akne. Lebih teliti dalam memilih obat, nanti malah bukannya nyembuhin tapi bikin meradang. Aku bukannya jelekin produk ini, karena di setiap muka dalam satu produk itu ada yang cocok, ada yang enggak. Produk ini aku nggak cocok, dan aku juga nggak tahu ya gimana makainya kalau dalam resep dokter itu. So, sampai di sini cerita tentang Benzolat ini. Bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan lain atau mau cerita-cerita lain tentang akne atau yang lainnya, silahkan cantumkan di kolom komentar ini. Atau kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Jangan lupa follow juga ya. Dan gak berhenti-berhentinya aku bilang buat tekan tombol subscribe dan lonceng buat tahu perkembangan video-video aku selanjutnya. And see you!